Yo, halo lur, jumpa lagi bersama saya Wahyu 26 Motovlog. Oke, jadi tadi saya baru saja ke kampus dan ini mau langsung ke Kudus. Jadi dari Demak dari Demak perjalanan ke Semarang buat ambil ijazah. Terus ada urgent dari kantor suruh ke Kudus. Ya udah 12 lagi dari Semarang ke Kudus. Mantap, Li. Jadi ini mungkin kemungkinan besar untuk posisi berkendara saya agak sedikit arogan karena memang urgent banget ya. Lah mang oleh lho piye toh. Jadi agak sedikit arogan lur, tapi arogannya nggak terlalu kenceng amat karena saya itu jarang banget berkendara di atas 100 kilo, jarang banget. Paling mentok-mentoknya kalau ngebut itu cuma 80 km per jam. Kalau santuy ya sekitaran loh. Oh, ono palange kampret. Ono palange ternyata. Ono pembatasnya lur. Jadi kalau misalkan posisi santuy ya 60 kilo ke bawah. Gitu. Karena memang basic kerja saya lapangan, jadi saya harus lebih berhati-hati dalam berkendara lur. Takutnya terjadi apa-apa lorone ditanggung dhewe ngono lho lur. Eman-eman awake lah, ojo ngebut-ngebut. Nyawar ono sing adol soalnya. Wes lanjut aja kita ke inti dari pembahasan, yaitu saya ini sering sering baca-baca komentar. Bukan komentar di channel saya doang, bukan, tapi di channel orang juga yang membahas tentang motor VR. Oke, ini sedikit arogan ya lur. Banyak banget yang tanya VR itu produk mana toh? VR itu motor Cina kan? Nah, VR motor Cina kok dibeli rata-rata begitu komentarnya. Jadi kali ini saya mau membahas tentang VR itu produk mana sih? VR itu motor dari mana sih? Apakah memang benar VR itu asli motor Indonesia? Oke, ini saya mau jelaskan, tapi menurut saya baca-baca di website gitu, VR itu motor mana sih? Nah, VR itu adalah sebenarnya bisa dibilang motor asli Indonesia, bisa juga dibilang motor Cina lur. Gitu. Lah kok bisa bang? Bisa karena memang komponennya sudah sekitaran ya 60%-an lah menggunakan komponen lokal, sisanya itu masih impor dari Cina, katanya sih gitu. Ini saya baca dari website ya. Kenapa kok masih dianggap motor Cina? Nah, ini kita kembali ke flashback masa lalu lur. Jadi VR itu merupakan motor dari PT apa ya namanya, Triangle Motor Indo gitu. Terus awal mulanya itu didirikan tahun 2000-an. Ki kok ngembun yo? Kok ngembun lur speedometerku lur? Oh iya, mungkin efek hujan tadi lur. Soalnya tadi kan saya di kampus hujan deras banget. Jadi pas pada tahun 2000-an itu saya ngeluarin motor yang basically itu secara body sama persis dengan Supra X. Terus ada lagi yang sama persis dengan Jupiter Burhan. Kalau jangan tidak tahu Jupiter Burhan itu Jupiter burung hantu lor. Tapi itu bukan tahun 2000-an sih, tahun 2000 berapa gitu, 2004 atau 2000 berapa gitu lor. Dan memang untuk basically baik mesin maupun bodinya itu dia memang impor dari Cina full. Jadi memang mesinnya itu dikirim langsung dari Cina, cuman dia di rebranding kalau nggak salah. Ini kalau misalkan salah mohon maaf ya, direvisi ya lor.
kalau nggak salah gitu. Jadi awal mula VR dianggap motor Cina tuh itu lor, dia memang secara awal-awal dulu dia masih import motor satu gelondong gitu ya, satu unit langsung dari Cina. Dan kebetulan mungkin memang apesnya si VR kali ya. Banyak banget produsen-produsen dari Cina yang memproduksi motor yang bodinya itu rata-rata sama dengan Supra X. Terus yang motor laki itu apa ya, Tiger kalau nggak salah, Mega Pro, terus Jupiter juga, Jupiter MX kalau nggak salah, terus Jupiter burung hantu. Terus pokoknya rata-rata itu lor, pabrikan Cina itu memang tahun 2000-an secara besar-besaran lor, dia masuk ke Indonesia dengan motor cloningan dari Supra. Serius lor, memang lor, kalau misalkan jenengan tahun 2000-an baru lahir ya pasti nggak tahu, tapi kalau misalkan di bawah tahun 2000-an pasti tahu, pasti ngerti bahwa pada tahun-tahun 2000-an ke atas itu memang sedang tren-trennya motor-motor Supra tapi cloningan gitu. Bahkan ada juga nih Vario. Ini lucu nih, modelnya Vario tapi mesinnya itu mesin motor bebek lor. Serius, bukan Matic, motor bebek. Itu terus ditambah lagi ada beberapa merek Cina, produsen Cina yang import motor Cina yang memang modelnya mirip dengan Supra kayak yang depan ini, Supra kayak gini loh lor. Nah, Supra kayak gini lor modelnya. Memang serius, zaman-zaman 2000-an memang kayak gini lor modelnya. Cuman mesinnya mesin Cina gitulah. Ditambah lagi dengan memang komponen dari Cina tersebut ada yang buta akan keuntungan. Wes pokoknya intinya edan duit ngono lor. CRF. Oh iya. Intinya gila uang gitulah. Dengan harga yang murah tapi dikasih komponen yang jelek gitu lor. Jadi memang mungkin apesnya VR sampai sekarang masih dianggap motor Cina karena memang efek trauma tadi lor, tahun 2000-an motor-motor Cina pada datang dengan membawa beberapa merek motor tapi bodinya plek banget persis Supra X. Gara-gara ada beberapa produsen Cina yang gila keuntungan, jadi dikasihlah motor dengan kualitasnya yang rendah gitu. Padahal ada, kalau dibandingkan dengan motor Jepang itu, motor Cina tuh ada loh beberapa yang keren, mesinnya tuh jos, ada serius. CRF lur, kok kesannya kok agak sama ya tingginya ya. Itu lur, mengapa alasannya kok kenapa VR sampai sekarang masih dicap motor Cina? Karena ya memang gara-gara imbas dari tren tadi lur, tren cloningan gitu. Tapi kenapa kok VR sampai sekarang masih tetap bertahan lur? Ya karena memang dia mencoba untuk memperbaiki citra motor Cina tersebut lur. Dengan cara apa? Dengan cara mengubah kandungan bahannya yang awalnya itu memang impor dari Cina. Tahun 2005 itu sudah mencapai 60% kandungan lokalnya gitu. Jadi untuk produksi Cina itu bisa dikatakan motor Indonesia gitu, karena memang pusatnya di Semarang produksinya, pabrik produksi motornya gitu. Cuman kalau misalkan dibuat full, nanti imbasnya akan mahal lor untuk komponen-komponen lokalnya gitu. Makanya beberapa bagian itu ada yang masih impor dari Cina, terutama mesin itu 20% kalau nggak salah masih impor dari Cina lor. Terus yang kedua itu motor VR itu motor mana toh? Nah, jadi kalau misalkan kita lihat dari kandungan bahan baku pembuatan motornya itu katanya ini loh, ini katanya
tahun 2005 itu sekitaran 60%. Jadi dari tahun tersebut sudah dipastikan VR itu motor dari Indonesia karena kandungannya lebih dari 50% lor gitu. Meskipun 40%-nya masih impor dari Cina ya. Dan konon katanya untuk komponen lokal saat ini, kalau tahun 2005 kan cuma 60%. Nah untuk sekarang katanya sudah mencapai 80%. Katanya lo ini katanya lo. Ini saya baca di website dan juga memang ini info dari teman saya yang mantan karyawan VR. Tapi saya nggak mau nyebut namanya karena memang privasi gitu, nggak bisa nyebut. Katanya sih gitu loh, yang 20% itu komponennya masih impor. Kalau tidak salah sampai sekarang Indonesia belum bisa ya produksi mesin sendiri ya, setahu saya ya. Mohon maaf kalau misalkan salah, revisi ya lor. Kudu tak pisoi ya kok. So ide pura ana potere. Mohon maaf aja lor, tadi knalpotnya berisik banget. Saya ulangi sekali lagi ya lor. Kalau nggak salah itu untuk wilayah kita, wilayah Indonesia itu sampai sekarang belum ada produsen yang bisa bikin mesin satu gelondong full dari nol. Jadi ya bisa saya anggap wajar sih kalau misalkan yang 20%-nya itu memang komponennya masih import gitu. Yang 80% ya misalkan body, terus headlampnya itu, mikanya itu, terus rangkanya itu memang dari sini, katanya sih gitu. Yang jadi PR itu memang bagian mesinnya. 20% masih menggunakan komponen luar, komponen Cina. Dan kenapa kok motor VR sampai sekarang masih eksis di jalan? Ini kan sudah ini kan sudah 21 tahun ya lor ya. Karena kan memang PT Triangle Motor Indo itu bangun pabrik tahun 2000-an, tahun 2000 kalau nggak salah. Terus sampai sekarang masih detik ini, selama 20 tahun kok masih eksis lor. Ya karena memang itu banyak yang sudah membuktikan bahwa mesinnya itu bandel. Meskipun bodinya memang saya akui kurang masuk belas lor untuk bodinya, serius. Tapi untuk mesinnya saya akui bandel. Karena memang citra motor VR itu yang pertama memang Swiss Sentinel terkenal motor Cina. Yang kedua itu terkenalnya memang motor roda 3 lor. Jadi memang rata-rata VR itu lakunya di motor roda 3. Kalau misalkan untuk motor-motor trail itu masih jarang yang kepake, yang laku itu jarang. ATV juga jarang. Banyak kok produknya sebenarnya. ATV ada, motor listrik ada, VR Kiwan, VR gitu ada. Banyak sebenarnya lor produknya. Cuman memang ya intinya orang itu jarang melirik VR. Saya jelasinnya segitu aja, simple. Jadi pada intinya VR itu memang motor asli Indonesia. Hanya saja masih menggunakan beberapa komponen dari luar, terutama dari Cina. Dan juga untuk mesinnya juga itu memang dari Cina. Tapi cuma 20% lor. Dari 100% mesin 20%-nya memang dari Cina. Gitu. Mungkin dari blok mesinnya mungkin. Terus pistonnya mungkin. Tapi nggak semua, 20% itu nggak semua dari Cina lor. Kayak karburator ini dari Kaihin Jepang kayak lor. Jadi nggak 20%, nggak full 20% dari Cina. Intinya komponen campuran gitu aja ya. Oke, karena ini mau langsung ke Kudus, jadi singkat aja vlognya ya lor. Ya hitung-hitung ngurep no vlognya lor, soalnya memang sibuk banget aku lor, nggak sempet gawe
ditambah lagi musim hujan lor, ini pun nganggur lor motor saya, sudah sebulan lebih nganggur lagi motornya, soalnya musim hujan jadi agak males bawanya. Ya wes, cukup sekian ya lor video dari saya. Jangan lupa untuk kunjungi channel saya yang satunya, oke? Tapi kalau misalkan tidak minat ya tidak apa-apa, saya nggak maksa, just for information gitu aja sih. Dan juga memang kemungkinan besar saya lebih sering di channel yang satunya lor, karena memang channel yang satunya mau saya update setiap 2 hari, seminggu 2 hari, karena memang kontennya itu tentang game lor, jadi lebih saya utamakan. Kalau ini mungkin seminggu sekali ya, itu pun kadang molor jadi 2 minggu sekali kadang, karena memang sibuk banget lor, ngurusi lele neng omah, ngurusi kerjaan, wah kesel double pokoknya. Oke, cukup sekian ya lor video dari saya. Oh iya, lali lor, nama channelnya Wahyu26 lor, nanti tak kasih link di deskripsi ya, ben iso langsung dipantau channelku. Lanjut, cukup sekian ya lor video dari saya. Apabila ada suatu kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena memang ini opini saya pribadi. Terus saya juga baca di website dan juga ada informasi sedikit banget dari teman saya yang mantan karyawan VR, karena dia juga sibuk jadi saya nggak bisa menggali informasi lebih dalam gitu, jadi mohon maaf. Jadi kurang lebih seperti itu ya lor. Apabila ada suatu kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Wahyu26 dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.